Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol wal asri, ya. Waktu asar ay sholatihi, bacanya ini al asru, bukan al asri, al asru. Wal asru dan asar ay sholatuhu, sholatnya. Wasumiyat dan dinamakan bidzalika dengan kata asar limu asaratiha wakal gurubi, karena hampir bersamaannya, artinya dekat dengan waktu maghrib. Wa alu waktiha, dan waktu awal waktunya az-ziyadatu ala zilis samsi, tambahnya bayangan sesuatu. Walil asri khamsatu awqatin, dan bagi sholat asar itu ada 5 waktu. Ahaduha, yang pertama waktu fadilati, waktu fadilah yang utama. Wahwa fi'luha awal waktu, yaitu mengerjakannya pada awal waktu. Wasani, dan yang kedua waktu ikhtiyari, ya waktu ikhtiar. Wa asyarallahul musannifu biqaulihi, dan dalam mengisyaratkan kepada hal ini musannif pengarang kitab dengan perkataannya wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zillil mislaini, dan akhirnya itu pada waktu ikhtiar sampai bayangan itu berdua kali lipat. Wasalisu, dan yang ketiga waktu jawazi, yang ketiga adalah waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Wa asyarallahu, dan telah menunjukkan musannif kepada waktu ikhtiar ini, waktu jawaz ini, biqaulihi, dengan perkataannya wa fil jawazi, dan pada waktu jawaz ila ghurubi syamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari. Wa rabi'u, dan yang keempat waktu jawazi bila karohatin, waktu jawaz tanpa karohat, tanpa makruh. Wa huwa, dan waktu jawaz bila karoha itu min masih rizilimis laini ilal asfari, dari ke waktu bayangan 2 kali lipat sampai munculnya wa asfaq mega kuning, ya, asfar. Wal khamisu, dan yang kelima waktu tahrimin, waktu yang diharamkan. Wa huwa ta'khiruha, yaitu mengakhirkannya ila ayyabqiya minal waqti ma la yasa'uha, mentakhirannya sampai tidak tersisa lagi waktu yang tidak luas untuk melaksanakannya, ya. Tanggunglah maghrib ya. Wal maghribu, dan sholat maghrib ay sholat duha, sholatnya. Wasumiyat bizalika, karena dinamakan demikian lifi'liha, karena mengerjakan waktu ghurubi, ketika matahari terbenam. Waktuha, dan waktunya wahidun, cuma satu, wahwa, yaitu ghurubu syamsi, ketika matahari terbenam. Ai bijami'i fardhiha, yaitu semua fardu-fardunya. Wala yadurru, dan tidak membahayakan baqa'u syia'i ba'dahu, masih tersisa sinar matahari setelahnya. Wa miqdari ma yu'zanu, ya, azana yu'azinu ma yu'azinu, seukurannya itu apa-apa ketika orang azan, as-sahsun, seseorang. Wa yatawadau, dan dia berwudu, au yatayammamu, atau bertayamum. Wa yasturul aurata, dan menutup aurat. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Wa yusolli khamsa rakaati, dan mengerjakan sholat sebanyak 5 rakaat.
Wa qauluhu bi miqdarin, dan perkataannya bi miqdarin sampai akhir. Sakitun, runtuh, jatuh atau runtuh, jatuh ya. Karena tadi itu. Tiba di nususil matni, dalam sebagian teks matan. Fa'inin kodol fa'inin kodol miqdarul mazkuri kharaja waktu. Dan jika dilaksanakan seukuran yang disebutkan, maka dia telah keluar dari waktunya. Hadza wa huwal qaulu, ini adalah al qaulul jadid, qaul jadid. Wal qadimu, dan qadim. Wal qadimu, dan qaul qadim. Wa rajahahun Nawawi, dan telah merajihkan Imam Nawawi anna waqtaha, karena waktunya bi yam tadu ila maghrib bisyamsil ahmari. Panjang waktunya, dipanjangkan waktunya sampai terbenamnya syafaq ahmar, syafaq merah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, babnya masih bab waktu-waktu sholat. Sekarang ini kita membahas tentang waktu asar, sholat asar, waktu sholat asar itu. Kenapa dinamakan sholat asar? Karena dia itu, kalau asal kata asar royu asir itu berdampingan ya gitu, semasa gitu. Ya, di dalam konteks ini artinya hampir ke waktu yang mendekati sholat maghrib. Ya. Sebuah catatan ya, bahwa waktu-waktu sholat ini itu dinamakan diberi nama itu oleh Rasul ya. Kalau di alam Al-Quran itu waktu-waktu sholat secara detail tidak ada ya, cuma kalau tidak salah cuma ada 3 saja ya. Aqimis sholata lidulu ke syamsi, bila qasair. Ya, itu ya diantaranya ya. Jadi ada beberapa waktu ya yang disebutkan oleh Al-Quran. Secara lebih lengkapnya, nama-nama waktu-waktu sholat itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk membantah anggapan bahwa ketentuan tentang sholat ini tidak diatur. Kan ada tempo hari ada omongan orang bodoh lah kita sebutnya ya. Orang yang nggak ngerti Islam tapi ngomong tentang Islam gitu, sok tahu, yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang sholat itu tidak diatur dalam Al-Quran ya. Memang kalau secara detailnya banget gitu, memang Al-Quran tidak menyebutkan, hanya dalam pengertian sampai 5 waktu. Yang disebutkan oleh Al-Quran itu hanya 3, kemudian dijelaskan kembali secara rinci oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita pahami juga bahwa salah satu fungsi sunnah itu atau hadis itu adalah menafsirkan apa-apa yang tidak secara detail dijelaskan oleh Al-Quran gitu ya. Nah, artinya kalau kita katakan apakah ada nama sholat asar dalam Al-Quran, tidak ada. Di Al-Quran juga tidak ada namanya sholat zuhur, tidak ada namanya sholat maghrib. Cuma di sini ayat Al-Quran itu disebutkan waktunya sekian, antara begini sampai begini. Ada disebutkan waktu-waktunya. Nah, secara lebih detail lagi, ya ini kitab-kitab fikih membuat penamaan menjelaskan begini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penamaannya itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sholat asar. Sholat asar itu dinamakan sholat asar karena dia adalah waktu yang berbarengan yang mendekati kepada sholat maghrib. Waktunya itu adalah ketika bayangan itu nambah sedikit dari
dari benda aslinya. Itu kalau misalnya benda itu panjangnya aslinya itu 1 meter, maka kalau udah jangan sampai jangan udah lebih 10 senti gitu, itu udah masuk. Jangan 10 senti, 5 senti aja. Yang penting namanya udah ziyadah, udah nambah gitu ya. Dari diri gini kan? Iya dari gitu. Kan kalau kita waktu udah habis menjelang asar tuh Bang Omat itu kan ya, kadang tuh masih kalau waktu belum masuk asar masih sama ini kita gitu. Oh, ini semeter dah, masih semeter. Semeter itu kalau masih semeter belum. Tapi begitu semeter 10 cm. Iya, itu mana gini, ini kan diri gini. Ya. Nah, jadi yang kita lihat bayangannya kan di bawah dia. Ya. Semeter. Ya. Berarti kalau udah semeter lebih, udah belum masuk. Ya gitu. Itu kan secara zohir kan kita bisa lihat ya. Apalagi kalau dulu pakai tanda-tanda ya. Emang dibikin tanda di depan masjid ya. Dulu. Dulu. Kalau sekarang kita ngeliatnya bukan begitu. Kita lihat jam digital di setiap masjid atau musola. Ya. Ini kita bicara teori. Nah, waktu sholat asar itu ada 5. Pertama, waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah waktu yang di awal waktu ya. Fadilah. Apa? Iya. Sampai rinciannya. Iya. Emang pada kita belajar kan begitu ya. Iya. Kedua itu adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, arti ikhtiar itu kan sendiri artinya waktu pilihan. Ya. Waktunya itu ya dengan dari artinya dari sejak bayangan itu lebih dikit dari dari benda aslinya, akhirnya itu adalah sampai ke apa namanya bayangan itu dua kali lipat. Itu waktu ikhtiar. Waktu ya masih waktu senggang dan tuh namanya ya. Kalau tadinya benda itu misalnya semeter jadi 2 meter bayangannya gitu, itu masih boleh. Wasali yang ketiga itu waktu jawaz, waktu dibolehkan masih boleh. Yaitu apa di sini? Ke sampai terbenamnya matahari ya. Kalau lihat ke waktu udah kelihatan ada gelap gitu kan, matahari udah terbenam itu masih boleh. Kalau diukur apa amat jam aja bisa nggak? Tidak. Ya kalau misalnya apa namanya maghrib itu sekarang jam berapa ya? Jam 6. Jam 6 kurang 3 menit. Jam 6 kurang ya jam 6 lah gitu ya. Ya setengah 6 masih boleh. Masih 6. Kan gitu udah ngurub ya. Udah terbenam. Nah, yang keempat adalah waktu jawaz, waktu boleh tapi dengan makruh. Yaitu ketika apa namanya waktu benda itu udah sama dua kali lipat sampai udah masuk udah mega kuning gitu, udah mau maghrib ya, kira-kira 5 menit ya, 5 menit mau maghrib dah ya, kan udah mau itu tuh udah kelihatan di ufuk barat ya, udah kelihatan tuh rona kuning ya. Itu waktu jawaz tapi karohah, dibenci. Wal khomisu, dan yang kelima adalah waktu tahrim, waktu diharamkan, yaitu ketika udah akhir, udah nggak ada waktu lagi kita untuk melaksanakannya. Udah kepepet ya, kira-kira semenit lagi dah mau maghrib kita baru sholat. Ini namanya dablek. Ini orang dablek. Waktu asar dari jam 3 sampai jam 6 dia mengerjakan last minute 2 menit mau maghrib. Makanya disebut udah waktunya waktu tahrim, udah nggak boleh sholat ketika itu. Baik itu ya tentang sholat asar. Nah yang selanjutnya waktu maghrib. Dinamakan sholat maghrib itu karena dikerjakannya apa namanya ketika matahari terbenam, udah terbenam dah tuh. Ya waktunya cuma 1. Kalau asar itu ada 5. Kalau waktu asar waktu maghrib itu 1. Ukurannya itu adalah
Ya, ukurannya itu azan, wudhu, sholat 5 rakaat, tuh ya. Itu. Nah, di sini tapi disebutkan bahwa dalam kaul qadim ya, yang ditarjih oleh Imam Nawawi bahwa waktunya itu ya dipanjangkan sampai seukuran terbenamnya syafaq ahmar ya. Dalam kaul yang pertama tadi disebutkan waktunya itu dari azan, wudhu, nutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Tuh, pendek. Tapi kemudian ini ditarjih lagi pendapatnya itu bahwa waktunya itu sampai terbenamnya syafaq ahmar. Ya kan? Syafaq ahmar itu artinya apa? Udah masuk waktu isya. Merah-merahan. Ya, kalau syafaq ahmar itu kan udah isya. Jadi dikatakan dalam pendapat yang ditarjih bahwa waktunya itu tidak sependek ya. Tidak sependek yang tertulis dalam teks ini, yang tetapi pertama. Ya dalam pertama, tapi ya waktu maghrib itu adalah sampai waktu isya, waktu di mana syafaq ahmar, mega merah itu sudah nongol, sudah hilang ya. Kan apa namanya ketika maghrib meganya tuh mega kuning. Nah, itu kan waktu maghrib itu ya mau maghrib. Nah, waktu pas udah habis itu setelah mega apa namanya mega kuning terus kan muncul mega merah. Mega merah terus turunlah. Nah, habis isya. Kalau habis isya muncul apa? Megawati. Kalau udah habis mega merah Megawati. Ya udah. Mega Pro. Ya gitu-gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya biar makanya kagak ngantuk Pak tadi. Kalau kagak disebut Megawati nggak bangun. Apalagi Bapak Jokowi. Baik, ada pertanyaan barangkali atau ada tambahan keterangan dari Bapak Ibu yang online ya tentang sholat waktu saya kira sampai sholat isya nanti waktu sholat subuh yang akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Ya, sebagai sebuah catatan ini waktu-waktu. Tapi kalau kita kembali kepada hadis Nabi ketika Nabi ditanya tentang ayul amali afdolu, Nabi menjawab as-sholatu ala waqtiha. Ya. Secara fikih Bang Omat, kita boleh sholat asar itu sampai mau maghrib boleh. Ya, udah 5:30 mau boleh sholat. Nih kalau cara fikih teori fikihnya ya. Gitu. Boleh. Itu namanya waktu jawaz bikarohah. Jawaz boleh tapi dibenci. Nah, gitu. Tapi itu enggak utama. Kita kan apa-apa juga jangan kalau dalam urusan akhirat, urusan dunia aja kita pengen yang utama gitu. Nah, terdepan yang utama, kita cari bonus-bonusnya. Nah, ini kalau cara bonus semuanya itu kita lakukan awal waktu. As-sholatu ala waqtiha gitu. Kalau pepet ya boleh dong. Oh iya, betul. Ya, itu kan kalau sekarang kan kita pakai jam terus tuh. Betul. Kalau di zaman dulu mungkin masih kelihatan mega kuning, mega merah ya. Mungkin enggak kelihatan gitu. Iya. Karena udah enggak kalingan segala macam. Kalau dulu kan masih blok kelihatan. Iya. Iya, ya kalau sekarang mah kita nggak usah pakai mega begitu. Iya, zaman. Kalau zaman dulu tuh saya kalau di sawah itu nggak di sawah. Zaman apa? Enggak, soalnya dulu kalau zaman dulu juga ini ada bambu kecil kan. Itu nggak dilepas-lepas kalau lohor lihatnya di situ. Oh, udah lohor masuk gitu. Iya. Dulu kalau zaman dulu Bang Omat ya. Karena belum ada jam dinding. Jam dinding ada jam digital gitu. Jam digital gitu kan. Nah, yang memang yang jadi patokan tuh mega gitu. Sampai siapa tuh namanya? Ada yang bilang gini, di balik mega-megamu ku melihat. Iya, Rai madu
Nah, sampai begitu Bang Omar tuh. Oh, tahu. Kalau sekarang karena meganya udah nggak ada, lagu itu pun Yang tenggelam. Jadi kita lihat jamnya aja. Mas Bayu nanya itu. Oh, yang Iya, saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya kalau udah nggak ada lagi ya. Kita ya, akhiri saja. Ya kita biar anu lah ngaji itu biar segar gitu lah. Jangan beragama itu boleh serius tapi ketika membicarakannya boleh dong dengan penyampaian yang menyegarkan supaya apa namanya pada kagak ngantuk gitu. Oh iya. Kalau itu mah bukannya segar, panas. Itu buat nanti aja ya. Jalan berdua. Kalau di sini nggak usah di. Hah? Jokowi udah mau diadilin. Udah. Stop. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya.